Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ibadah ini, maupun Bapak Ibu yang di rumah masing-masing atau dari tempat lain dimanapun Bapak Ibu mengikuti ibadah kita. Kami mengucapkan selamat datang di ibadah pada hari ini, hari pertama di bulan Mei tahun 2022. Bersyukur kita diberikan kekuatan kesehatan untuk bisa menghadiri, memenuhi undangan yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk menikmati Tuhan melalui ibadahnya pada hari ini. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita melupakan sejenak apa yang di belakang kita mau mengkhususkan waktu ini hanya berbicara, menikmati Tuhan dalam ibadah kita. Mari kita masuk pada saat teduh. Ayat panggilan ibadah kita pada hari ini diambil dari Mazmur 66 ayat pertama, kedua, dan keempat. Saya bacakan berbunyi demikian. Bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Kita akan bernyanyi satu pujian yang mengajak kita untuk menyembah Tuhan dengan pujian datang menyembah Raja yang mulia. Dengan semangat kita nyanyikan pujian ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk pada doa secara pribadi di mana kita akan mengaku segala dosa dan salah kita kepada Tuhan. Saya akan membacakan Mazmur 32 ayat yang kelima yang menjadi pengantar kita untuk pengakuan dosa kita pada hari ini. Mazmurnya berbunyi demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengkhususkan waktu sejenak ini untuk kita nanti berdoa secara pribadi kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan salah kita. Kita akan bernyanyi satu pujian, Batu Zaman yang Teguh. Batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh, sucikanlah hatiku oleh darah rusuk-Mu, dari dosaku lepas, dari hukuman bebas. Bait kedua. Tangisan dan ratapan tak memberi pengampunan, rajin ku berusaha tak menghapus dosaku, tiada jasa padaku, hanya sandar salib-Mu. Mengundang jemaat bangkit berdiri. Bait ketiga. Pada akhir hidupku, waktu tutup mataku, bila aku bertemu menghadap ke tatamu, batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh. Bapak Ibu, mari kita menundukkan kepala kita. Kita mengaku segala dosa dan salah kita. Secara pribadi kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami tertunduk Tuhan di hadapan-Mu. Ketika kami mengevaluasi hidup kami masih belum menjadi pribadi yang Tuhan inginkan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menjauhi segala dosa pelanggaran kami, dan kami lebih menuruti apa yang kami maui. Kami terbuka Tuhan di hadapan-Mu, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Bahkan Kau mengerti dan Engkau memahami yang menjadi motivasi hati kami. Walaupun mungkin orang-orang sekitar kami yang paling dekat pun tidak mengerti kami, tapi kami tidak tersembunyi di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mengaku segala dosa pelanggaran kami. Kami malu karena Tuhan sudah menebus kami untuk menjadi anak-anak yang sungguh mulai memancarkan kemuliaan Tuhan. Tapi mungkin melalui perkataan kami, melalui tingkah laku kami, maupun juga pikiran kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami ketika perkataan kami menyakitin orang lain. Ketika perkataan kami tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ampuni kami bila tindakan kami yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati kami sendiri. Kami mohon pengampunan-Mu. Bahkan dalam hati kami yang merancangkan sesuatu, tapi Engkau mengetahui, Tuhan, tolonglah kami, layakkan kami. Dan ketika kami boleh beribadah kembali hari ini, Tuhan, di hadapan-Mu, biarlah ibadah ini menjadi satu ibadah yang sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Janganlah dosa-dosa kami itu yang menghalangi ibadah kami.
sehingga ibadah kami menjadi satu hal yang sia-sia di hadapan-Mu. Tuhan, inilah diri kami. Kami rindu dibentuk kembali. Melalui kebenaran firman-Mu, biarlah itu boleh memproses kami, meneguhkan kami, dan mengajar kami menjadi anak-anak yang sungguh mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami, doa permohonan pengampunan dosa kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mendengarkan, Tuhan mengampuni kami, dan Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Dan biarlah Allah Roh Kudus menguatkan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengarkanlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya, kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita mensyukuri pengampunan Tuhan atas pribadi kita masing-masing. Kita akan bernyanyi satu pujian, Kini Ku Milik Yesus, bait 1 dan kedua. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku, yang menebusku korban diri. Kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Bait kedua. Dulu aku sesat dalam dosa, Yesus datang bawa keselamatan. Tiada lagi takut dan malu, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, mengajak jemaat bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Jonathan Wijaya Lo, dan nanti akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Musa Arifin. Kita akan bernyanyi satu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Itu syair lagunya. Dan lagu ini mengatakan dengan segenap hati, aku ingin mengasihi engkau, dan dengan segenap jiwa. Kalau kita sering mengatakan, I am in love with you, sekarang waktunya kita mengatakan, I am in love with you, Jesus. Aku mengasihi engkau, Yesus. Aku mengasihi
Mari kita masuk dalam doa, mohon Tuhan pimpin di dalam pemberitaan firman pada hari ini. Tuhan, kadang-kadang kami berkata mau mengasihi Engkau. Tetapi sesungguhnya hati kami masih jauh daripada mengasihi Engkau ya Tuhan. Karena kami masih hidup seturut dengan kehendak kami, karakter kami masih yang lama, dan banyak lagi kehidupan kami yang Tuhan tidak berkenan. Kami tidak sungguh-sungguh menggumuli firman-Mu, dan kami tidak menyerahkan diri kepada Tuhan supaya firman bekerja di dalam hati kami, mengubah kami semakin serupa dengan Kristus. Sesungguhnya kami masih sering memberontak kepada Engkau ya Tuhan. Kami lebih mencintai untuk hidup yang lama dan bahkan lebih mencintai segala perbuatan kami yang gelap. Namun kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dan kesetiaan Tuhan itu menggerakkan hati kami untuk kembali kepada Tuhan. Kami pada hari ini kedatang mohon pertolongan Tuhan. Pada waktu kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, sekali lagi kami mohon Tuhan yang pimpin di dalam kehidupan kami, supaya kami tahu bagaimana seharusnya berperan di dalam keluarga, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan sesuai dengan apa yang kami pikirkan tentang apa yang kami kerjakan. Mohon pertolongan Tuhan kepada kami. Kami yang hadir di sini, Tuhan berikan kekuasaan dan Tuhan berikan hikmat kepada kami. Dan Tuhan tolong membukakan pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dan firman itu boleh menyatu di dalam hati kami. Kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan yang panjang sabar dan murah hati. Tuhan yang keras, tapi Tuhan yang juga menerima kami kembali, karena kami adalah umat kesayangan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan. Pada waktu kami mendengar dan memberitakan firman Tuhan diberitakan, kiranya segala kemuliaan boleh kembali saja kepada Tuhan yang layak menerimanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita akan buka firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Sorry, saudara, saya nggak biasa untuk tutup kemudian untuk berbicara. Saya buka aja nggak apa-apa. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ke-6, ayat ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan pelaturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segenap ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang-orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya engkau menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, dan apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun.
Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia mereka yang membaca firman dan mereka yang hidup di dalam firman Tuhan. Saudara, tema khotbah hari ini adalah peran bapak atau ayah dalam keluarga. Tapi sesungguhnya firman Tuhan bukan hanya untuk ayah, tetapi bagi saudara yang mungkin bagaimana sudah berperan di tengah temanmu, di tengah keluarga, dan bagaimana sudah meng-apply-nya kebenaran firman Tuhan di dalam berbagai segi kehidupan itu. Sudah banyak orang berpikir bahwa mereka telah melakukan peran sebagai ayah dan mereka melakukannya dengan baik. Tapi saudara, sesungguhnya kalau kita mau jujur dan memeriksa kembali ke dalam hidup kita, saya yakin banyak orang menjadi ayah yang gagal dalam keluarga. Karena mereka tidak menjalankan perannya sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin ada orang mengatakan, saya sudah menjalankan peran dengan baik. Mungkin orang ini belum mengerti apa yang diperankan. Atau memang dia sudah mengerti dan memang dia bisa berbangga terhadap apa yang telah diperankan di dalam keluarga. Ada orang berpikir bahwa peran sebagai ayah itu memberikan kebutuhan kepada seisi keluarga. Membangun tempat tinggal yang enak. Memberikan jaminan ekonomi kepada keluarga. Bahkan sudah mereka akan mengatakan bahwa saya telah berperan dengan baik dan membawa anak-anak dan keluarga saya untuk berjalan-jalan setiap tahun. Memang baik kalau seorang ayah melakukan hal yang seperti itu. Tetapi izinkan saya bertanya, bukankah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun menjalankan peran seperti itu? Orang yang ateis pun dia akan mengatakan, saya adalah orang yang bertanggung jawab di dalam keluarga dan saya memelihara mereka dengan baik. Ada seorang majelis datang kepada saya dan ngomong sama saya, Pak Yonatan, istri saya minta waktu saya bersama dia dan anak-anak saya nggak punya waktu. Saya sibuk sekali. Saya sudah menjadi seorang ayah yang baik. Saya mencari uang untuk mereka. Saya memberikan rumah untuk mereka. Bahkan saya mempunyai jaminan bagi seisi keluarga. Jaminan hidup, jaminan studi, jaminan kesehatan dan sebagainya. Apa yang kurang, dia bilang. Mengapa istri dan anak saya menuntut saya terus? Saya stres. Dia menganggap bahwa dia telah menjalankan peran di dalam keluarga. Tetapi bukankah peran yang seperti itu bersifat general atau bersifat umum? Yaitu peran ini bisa dilakukan juga oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, apa sebenarnya peran Bapak di dalam keluarga? Menurut kebenaran firman Tuhan. Ulangan pasal 6 memberikan pengajaran yang baik sekali. Ada 3 hal yang sini sudah perhatikan, yaitu yang pertama, Musa berbicara tentang kualitas dari kepala keluarga. Yang kedua, Musa berbicara tentang peran. Yang ketiga, Musa berbicara tentang metode. Bagaimana menjalankan peran itu. Dari Ulangan pasal ke-6 ayat 1 sampai ke-3, sudah perhatikan. Di situ Musa menekankan kualitas kepala keluarga. Kualitas orang yang menjalankan peran di dalam keluarga. Inilah perintah, yakni ketetapan dan pelaturan yang kuajarkan kepadamu. Lalu saudara, ada 2 kata yang terus diulangi atau dikatakan oleh Musa, yaitu berpegang
berpegang pada segala ketetapan Tuhan. Ayat ketiga, wahai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepadamu. Jadi sudah Musa di sini menekankan, yaitu kualitas daripada seorang kepala keluarga adalah hidup sesuai atau hidup di dalam firman Tuhan. Bukan hanya soal mendengar firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu bergabung dengan dirinya. Bagaimana firman Tuhan mempengaruhi di dalam hidupnya. Musa berbicara di sini adalah seorang yang menjadi budak firman, saudara. Orang yang hidup dengan dalam firman Tuhan ada orang yang rendah hati, saudara. Orang yang tinggi hati tidak bisa menerima firman. Orang yang rendah hati ada orang yang hatinya lembut, memberikan kesempatan firman beroperasi di dalam hidupnya. Orang yang hidup dalam firman Tuhan ada orang yang takut sama Tuhan, saudara. Karena mereka orang yang melakukan hidup dalam firman, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, hormat kepada Tuhan, dan orang yang hormat pada Tuhan, orang yang takut sama Tuhan. Di sini Musa berbicara tentang hidup dari kepala keluarga itu menghidupi firman itu. Bagaimana firman seorang kepala keluarga bisa melakukan firman kalau firman Tuhan tidak berdiam di dalam dirinya? Kolose pasal yang ketiga dikatakan ayat ke-15, hendaklah kelimpahan firman itu di dalam hatimu, kemudian firman itu memerintah di dalam hatimu. Di sini orang Kristen adalah hamba firman. Firman itu adalah Tuhan di dalam hidup kita. Kalau firman itu hadir di dalam diri kita, maka hidup kita diperintahkan oleh firman, saudara. Pengalaman rohani seperti ini baru seseorang pribadinya dibentuk oleh Tuhan menjadi seorang pribadi yang rendah hati, yang bisa duduk bersama di dalam keluarga, yang bisa dengan rendah hati mengakui segala kelemahan dan kelebihan yang Tuhan berikan, yang bisa dengan terbuka untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya di dalam hidupnya. Dia orang yang rendah hati yang mempunyai firman Tuhan itu rela memberikan dirinya kepada orang lain, saudara. Jikalau kita tidak tunduk kepada firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengajarkan kepada orang lain supaya tunduk kepada firman Tuhan? Rasul Paulus sendiri mengatakan, aku dihibur oleh Tuhan di dalam bermacam penderitaan. Bukan membuat dia menjadi frustrasi, tetapi dia kemudian mengatakan, aku dihibur oleh Tuhan supaya aku pun bisa menghibur kepada orang lain. Karena dia telah tahu bagaimana Tuhan menghibur dia. Dia tahu kesusahan hidup orang lain. Seorang yang pernah mengalami perjumpaan Tuhan dengan firman-Nya, itu baru tahu bagaimana seharusnya mereka itu bisa memperhatikan jiwa orang lain yang dulunya sama seperti dia, saudara. Ini adalah hal yang sangat penting sekali. Musa berbicara tentang kualitas daripada peran daripada kepala keluarga. Wanita Samaria, saudara, pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam pembicaraan dan dia bertemu dengan Mesaya. Dia menerima Mesaya sebagai juru selamat dia. Padahal dia mau ambil air, tapi kemudian dia tinggalkan, dia masuk ke dalam kota dan berteriak.
Berteriak bukan tentang dirinya, tetapi tentang siapakah Tuhan Yesus. Padahal sudah orang tahu bahwa dia adalah seorang pelacur, orang gak benar. Penduduk kota itu berusaha menjauhkan dia, tetapi dia lupa dirinya. Karena pengalaman rohani itu membuat dia gak bisa tahan. Lalu dia pergi memberitakan seisi kota, lalu mereka datang kepada Tuhan, saudara. Bahkan kota itu mengatakan, ya Pak, bukan karena mendengar kamu kami percaya, tapi kami telah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena wanita Samaria ini telah mengalami kasih Tuhan, baru dia melihat bahwa penduduk Samaria itu membutuhkan kasih Tuhan seperti dia. Kualitas hidup dari seseorang yang diubahkan oleh Tuhan baru bisa membuat seseorang menjadi peran di dalam gereja. Cornelius adalah seorang yang takut sama Tuhan. Banyak melakukan perbuatan baik karena takut sama Tuhan. Suatu saat, saudara, Tuhan pimpin dia untuk bertemu dengan Rasul Petrus. Tapi sebelum Petrus tiba di rumah dia, Cornelius sudah mengundang seisi rumahnya untuk mendengarkan apa yang dikatakan Rasul Petrus. Pengalaman rohani Rasul Cornelius tidak berhenti pada dirinya sendiri, tetapi diteruskan kepada orang lain, sehingga dia itu terus membawa seisi keluarga dan bawahannya untuk berlutut di hadapan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, saudara. Pengalaman rohani itu terjadi transformasi di dalam kehidupan seorang kepala keluarga. Suatu saat ada seorang bapak di satu gereja datang kepada saya. Dia dengan wajah yang sedih sekali. Pak, saya selama ini melakukan satu kesalahan yang besar sekali. Saya bilang, ada apa? Saya tahu cari uang untuk anak-anak saya, tapi saya nggak pernah berkumpul anak saya membaca firman, men-sharingkan firman, dan menceritakan pengalaman rohani kepada anak saya. Saya anggap saya datang gereja ya udah kayak begitu. Tetapi karena saya mulai mendengar firman Tuhan dan saya bagaimana firman Tuhan mengubah hidup saya baru sadar anak-anak saya butuh firman. Lalu bagaimana Pak sekarang anak saya sudah mulai remaja, susah untuk kumpulkan dia. Saya rasa bersalah sekali tidak menjalankan peran dengan baik. Saya bilang sederhana. Bapak mulai dengan rendah hati apa yang telah Tuhan ubah di dalam hidup saudara, Bapak ceritakan kepada anak-anak. Mulai dari apa adanya. Mulai dari kejujuran. Engkau katakan. Dan beberapa waktu dia teks saya, Pak terima kasih. Saya lakukan semuanya itu dan anak saya menghargai. Dan kami di dalam keluarga sekarang bisa sharing, bisa tanya, bisa sukacita, bisa saling mendoakan, saling menguatkan. Pengalaman rohani yang saya terima dari Tuhan, itu kemudian diteruskan kepada anak-anak. Jikalau sudah sebagai bapak tidak peduli Tuhan, sudah juga tidak peduli anak-anakmu takut akan Tuhan atau tidak. Jikalau engkau tidak hormat kepada Tuhan, jangan harap kita bisa membawa anak-anak untuk hormat bersama Tuhan, saudara. Diri saudara itu akan menentukan peran saudara. Kualitas diri saudara akan menentukan apa yang saudara perbuat di dalam keluarga. Kemudian Musa berbicara yang kedua mengenai peran saudara. Memang secara tidak langsung saudara, Musa berbicara soal peran, tetapi saya membaca baik-baik, di situ Musa menjelaskan peran imam di dalam keluarga. Ayat keempat. Hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Seorang bapak di dalam keluarga membawa seisi keluarga untuk mengasihi Tuhan. Apalagi yang bisa kita berikan kepada keluarga saudara. Apalagi yang saudara bisa memberikan kontribusi yang besar kepada keluarga kalau engkau dan saya tidak membawa mereka untuk mengasihi Tuhan. Seorang imam itu adalah seorang imam, peranannya adalah mewakili manusia datang kepada Tuhan. Seorang imam mempersembahkan korban kepada Tuhan karena umat Tuhan yang berbuat dosa, lalu korban itu dia sebagai pelantara. Seorang imam itu adalah berdiri di hadapan umat manusia untuk menghadap Tuhan, saudara. Itu adalah peran sebagai kepala keluarga di dalam rumah tangga, dan peran ini tidak mungkin bisa diperoleh oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini unik sekali, saudara. Seorang imam itu artinya seorang yang memberikan dirinya kepada orang lain. Seorang imam bertindak bermurah hati kepada orang lain pada waktu mereka ada kelemahan, ada kesalahan. Seorang imam juga mengajar, maka dikatakan bahwa engkau harus mengajarkan kepada mereka. Seorang imam juga ada seorang yang tidak menerima suap atau tidak membeda-bedakan, mereka berlaku adil, mereka bermurah hati, mereka ada orang-orang yang betul-betul saudara terjun di tengah-tengah umat Allah untuk melayani dan membawa mereka kepada Tuhan. Itulah peran saudara dari kepala keluarga. Bukan engkau cari uang, kumpulkan uang yang banyak, lalu memberikan garansi kepada anak-anak bisa sekolah dengan baik. Itu baik, tetapi bukan yang terbaik. Tapi saudara dan saya harus memberikan waktu kepada anak-anakmu, berkumpul bersama mereka, dan mengerti mereka dan membawa mereka untuk mencintai Tuhan, saudara. Jikalau keluarga, kepala keluarga atau seisi keluarga tidak mengajarkan anak-anak untuk mencintai Tuhan, dunia akan mengajarkan bagaimana mencintai Dia, saudara. Hati manusia tak pernah bersifat netral. Jikalau engkau tidak mencintai Tuhan, engkau akan mencintai dunia, saudara. Betul? Jikalau engkau mencintai dunia, engkau tidak ada cinta Tuhan. Oleh sebab itu, sudah cinta Tuhan itu harus mengisi di dalam hati seisi keluarga, sehingga ada damai sejahtera. Sehingga ada kasih Tuhan itulah yang membuat kita saling mengasihi satu dan yang lain, saudara. Dan itu adalah merupakan peran imam yang harus dikerjakan sebagai bapa di dalam keluarga. Bahkan saudara sebagai kepala keluarga berdoakan seisi keluarga satu persatu. Itu adalah satu doa syafat. Samuel adalah seorang imam. Tapi waktu dia mau berpisah sama orang Israel mengatakan, doakanlah kami. Samuel berkata, jangan aku berbuat dosa. Aku akan terus mendoakan kamu, dia bilang. Seorang pemimpin rohani, pemimpin bangsa, salah satu peran itu adalah membawa mereka mendoakan orang itu kepada Tuhan, saudara. Saudara, terus terang, saudara, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang ayah juga, tidak selalu anak saya mendengar saya dan mengatakan yes. Padahal saya mau mengatakan, apa yang saya katakan itu benar. Tapi saya tidak memaksakan kehendak kepada mereka. Mereka butuh waktu untuk bertumbuh. Tapi yang saya ingat itu adalah saya tetap mendoakan mereka.
Setiap hari saya mendoakan mereka, bukan soal pasangan hidup saja dan sebagainya. Saya membawa mereka seantero hidupnya. Bahkan saudara, mereka tetap mencintai Tuhan dan mencintai apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup mereka. Dan saya melihat melalui waktunya, apa yang saya ngomong beberapa tahun kemudian, Tuhan tuntun dia untuk mengerti. Doa itu powerful sekali di dalam keluarga. Peran seorang ayah di dalam keluarga, saudara. Tidak gampang, saudara. Tetapi, saudara, saya mau katakan tidak sulit juga. Sebab yang pertama itu adalah kualitas per ayah itu sudah dimiliki oleh kepala keluarga. Yaitu adalah dia punya pengalaman rohani, pengalaman iman, pengalaman takut akan Tuhan, pengalaman hormat kepada Tuhan, itu sudah menyatu di dalam dirinya. Dan itu akan secara otomatis tidak sempurna. Dia akan menjalankan peran sebagai imam di dalam keluarga. Imam Eli adalah seorang imam dipilih, diurapi oleh Tuhan. Tetapi orang ini nggak punya jiwa imam. Dia menjalankan tugas sebagai imam, tetapi tidak menjalankan peran imam di dalam keluarganya. Pada waktu anaknya Hofni dan Pinehas berbuat dosa di hadapan Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan dursila dan tidak menghormati Tuhan, Imam Eli tidak pernah menegur anaknya. Oleh sebab itu, firman Tuhan datang kepada Samuel dan berkata, aku akan menghukum mereka dan kesalahan mereka sudah melalui korban pun nggak bisa diselesaikan. Terlalu berat. Karena korban persembahan itu tanda perubahan di dalam hati. Tapi keluarga Eli tidak bertobat. Oleh sebab itu korban pun nggak ada artinya. Bukan Tuhan tidak mampu mengampuni mereka. Anaknya memiliki jabatan menggantikan orang tuanya, tetapi dia mendukakan hati Tuhan dan orang-orang Israel. Seorang imam memiliki jabatan imam, tetapi tidak mempunyai jiwa imam, sehingga dia tidak menjalankan peran sebagai imam di dalam keluarga. Samuel juga mempunyai 2 anak, saudara. 1 Samuel pasal 8. Samuel adalah seorang nabi Tuhan, imam dan seorang hakim juga. Dia berlaku adil dan jujur di tengah bangsa Israel. Bahkan pada waktu dia tua, dia minta kepada orang Israel, tunjukkan bahwa saya pernah berbuat tidak adil kepada kamu. Orang Israel mengatakan tidak. Kamu seumur hidup berlaku adil dan murah hati. Tetapi saudara, anak Samuel kemudian menduduki jabatan memerintah orang Israel. Mereka ada orang-orang yang tidak takut sama Tuhan. Mereka ada orang yang dikatakan melakukan perbuatan suap sesuka hatinya. Itu adalah perbuatan tidak adil, saudara. Coba sudah perhatikan ya. Samuel seorang takut sama Tuhan, tapi anaknya dia takut sama Tuhan. Tetapi Samuel berbeda dengan Imam Eli. Imam Eli tidak menjalankan peran sebagai imam diam keluarga, tapi Samuel walaupun anaknya gagal, tapi tak pernah sudah kita melihat Samuel ditegur oleh Tuhan, betul? Nggak ada itu. Mengapa demikian, saudara? Satu kebenaran, saudara, walaupun kita menjalankan peran dengan baik di dalam keluarga, belum tentu anak-anak itu akan takut sama Tuhan. Tetapi pada waktu kita tidak menjalankan peran sebagai imam diam keluarga, Tuhan akan memperhitungkan kepada kita, saudara. Di sini ada kebenaran yang luar biasa yang perlu kita tahu. Pengajaran tidak bisa mengubah seseorang. Sebab Tuhan yang mengubah, betul? Walaupun demikian, kita tetap harus mengajar, menjalankan peran itu.
Pengajaran itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengubah orang. Jadi Tuhan kita melihat orang itu berubah bukan karena kita, tapi karena kita menjalankan peran itu, Tuhan bekerja di balik itu. Dan Samuel adalah seorang menjalankan peran teladan dan pengajaran kepada anak-anaknya. Dan meskipun anak-anaknya tidak takut sama Tuhan, namun Samuel tidak pernah diperhitungkan sebagai orang yang bersalah, saudara. Saudara dan saya, anak-anak kita itu hidup di tengah-tengah zaman dikelilingi oleh hal-hal yang duniawi. Hal-hal yang gampang sekali membawa mereka untuk tidak takut sama Tuhan dan tidak menghormati kesucian Tuhan. Tapi bagaimana kita mengajarkan anak itu supaya dengan kerendahan hati kita boleh mengatakan bahwa anak-anak boleh hidup takut akan Tuhan, saudara. Istri saya itu juga pendidik di sekolah Kristen. Dia sekarang menemukan sudah banyak sekali anak-anak remaja. Itu orang keluarganya orang Kristen, tapi mereka terlibat dalam pornografi. Banyak sekali. Orang tuanya tidak tahu. Tiap minggu ke gereja sama anak, tapi dalam hati tidak suci. Itu karena mengkhawatirkan saya dan istri saya, saudara. Apa yang dilihat, dibaca, kemudian apa menjadi perhatian anak-anak. Izinkan saya satu cerita pengalaman hidup kami. Suatu saat istri saya buka komputer anak saya yang paling kecil, karena waktu itu dia kelas SMP kelas 2. Setelah dia tahu mamanya buka komputer dia marah sekali. Loh, kenapa buka komputer saya, mah katanya. Mamanya bilang, mama mau lihat aja, sekarang itu banyak anak-anak itu hidupnya itu terlibat di dalam pornografi. Saya tidak mau anak saya seperti itu. Dia marah, mama nggak boleh buka, dan itu nggak benar. Loh, mama cuma lihat, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, kayak gitu. Simpel kan pikirannya. Tapi anak saya nggak terima. Sampai nggak nggak enak gitu ya. Argumentasi dan sebagainya. Loh, ya kamu mama lihat komputer kamu nggak ada, ya udah nggak usah diperpanjang lagi kan? Enggak, bukan persoalan itu. Pertama, mama nggak percaya sama saya. Wah, lebih serius itu. Anak remaja sudah saya percaya penuh yang nggak punya iman seperti itu ya. Kalau sudah mama nggak cari dan mama nggak tahu apa yang kamu kerjakan, ternyata nantinya itu ada pornografi, gimana? Dia bilang, Pak, Ma, saya buka komputer dimanapun juga bisa, yang nggak benar. Mama nggak tahu, Papa nggak tahu. Tetapi Tuhan ada di samping saya. Saya nggak mau. Tuhan melihat saya, Tuhan bersama dengan saya. Istri saya kaget, dia mendengar seperti itu. Saya takut sama Tuhan, saya tidak berani untuk melakukan seperti itu. Itu kan semua itu mama yang ajarkan saya. Jadi saya ingat sekali, walaupun saya tahu teman saya melakukan seperti itu, tapi saya nggak mau. Mulai situ istri saya nggak pernah kutik-kutik, dan kami mempercayakan dia. Hati yang takut sama Tuhan, itu harus ada di dalam diri seorang anak. Saudara dan saya tidak bisa menjaga mereka. Dimanapun mereka pergi, mereka bisa berbuat dosa tanpa sepengetahuan kita. Betul? Kita hanya menjaga dia di dalam keterbatasan, di dalam ruang dan waktu. Tetapi saudara, seorang yang tidak takut kepada Tuhan pun dia bisa melakukan apa saja. Dan mencari kesempatan apapun saja untuk melakukan apa yang dia mau. Mengajarkan anakmu takut sama Tuhan. Itu merupakan kunci sangat penting sekali di dalam dunia sekarang ini, saudara.
Suatu saat anak saya yang putri, waktu itu dia SMP 2. Kami seringkali mengajarkan bahwa mereka, walaupun kamu lihat dunia yang sekitarmu tidak jujur, tapi kamu belajar jujur. Walaupun nanti itu akan menderita dan sebagainya. Kau belajar jujur. Dan itu secara tidak sengaja itu mengenap di dalam hatinya, saudara. Suatu saat saya bawa dia untuk main-main di park di suatu tempat, kemudian dia temukan handphone. Dia tanya orang-orang di sekitar situ, Pak, Bu, punya handphone yang jatuh? Dia bilang enggak. Kalau mereka bilang ya handphone dikasih ke dia kan. Anak saya juga enggak apa-apa karena anggap punya dia. Tapi kemudian dia datang ke saya, Pak, saya tahu handphone, dan mereka di sana bilang nggak ada yang jatuh handphone itu. Lalu saya bilang, kamu tanya ke mereka kalau handphone jatuh harus bagaimana kayak gitu supaya bisa kembalikan orang yang kehilangan handphone, katanya. Orang itu kasih tahu, oh kamu pergi kemana saja, ke satu kota, kasih tahu aja bahwa kamu temukan handphone dan mereka bisa lacak nomornya dan nanti telepon ke orangnya dan mereka akan ambil gitu. Pulang ke rumah, istri saya yang bawa dia ke sana, dia kembalikan. Dan saya bisa bayangkan, saudara, kalau saya hilang handphone di satu kota, kemudian ada orang yang telepon ke dia atau kantor telepon dia, provider, telepon ke dia mengatakan bahwa hilang handphone dan dia temukan di satu kota yang lain dan kembalikan ke saya. Saya betul-betul nggak bisa bayangkan, saudara, bersyukur sekali. Seorang anak perlu kita tekankan mengenai kejujuran, saudara, di dalam hidup mereka. Dan ini maka si Musa mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu. Hal ini bisa dijalankan sampai kepada tujuannya oleh seorang imam, seorang yang menjalankan peran sebagai imam. Nah, sudah yang ketiga, sudah perhatikan ayat yang ke-7 itu dan 8 itu mengenai metode yang dilakukan oleh seorang kepala keluarga. Engkau harus mengajarkan berulang-ulang kepada mereka. Kemungkinan ini adalah formal education. Itu melalui mulut, melalui setting waktu, melalui setting tempat dan sebagainya. Lalu terjadi pembelajaran dan bisa seorang mengatakan kepada dia, ada yang memberikan respon dan sebagainya. Itu adalah formal education. Duduk bersama-sama, rancang sesuatu, kemudian menceritakan kembali, poinnya adalah cinta Tuhan. Dan formal education itu baik dilakukan, tetapi belum tentu betul-betul bisa mencapai efektivitas. Suatu saat saya pergi ke satu tempat, dan pagi saya jalan, satu tempat itu, saudara, itu rumah, dan saya lihat rumah ini ada yang orang nyanyi, sebelah sana ada nyanyi, ada kru. Lalu saya pulang, saya tanya ke orang yang penduduk tempat itu, kenapa pagi hari di sini banyak orang seperti kebaktian ya? Ada yang khotbah juga gitu. Oh, itu mah sudah biasa karena ini adalah kami ini adalah desa Kristen. Itu sudah biasa, kepala keluarga itu sudah kayak pendeta, dia bilang, siapa aja bisa berkhotbah. Dan itu sudah menjadi tradisi seluruh isi keluarga pagi sebelum melakukan apa-apa, hadap Tuhan dan hadapkan firman Tuhan. Wah, luar biasa ya. Tetapi desa itu juga terkenal dengan minum-minum, memukul istri, dan lakukan berbagai hal seperti perjudian dan sebagainya. Banyak hal yang tidak benar juga dilakukan oleh mereka. Kalau begitu, formal education itu adalah tradisi. Tidak peduli firman itu di dalam diri saya atau tidak, tetapi seseorang telah menjalankan peran di dalam keluarga yang bersifat formal education itu. Tapi
Musa tidak berhenti ke situ, tapi dia menekankan informal education, informal teaching. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumah. Duduk. Engkau sedang dalam perjalanan di luar rumah. Engkau sedang berbaring untuk istirahat siang, bisa juga untuk istirahat malam. Pada waktu engkau bangun, itu pagi hari. Artinya apa? Seantero hidupmu di dalam keluarga, itu harus menjadi suatu pola pembelajaran bagi orang lain. Itu adalah informal education. Hidupmu itu mencerminkan bahwa firman Tuhan ada di dalam hatiku. Hidupmu itu adalah aktualisasi daripada kasih Tuhan yang bisa dibaca dan bisa dilihat oleh semua orang di dalam keluarga. Luar biasa, saudara. Pada waktu engkau bangun, pada waktu engkau keluar rumah bersama anak-anak, pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau berbaring, semuanya aktivitas hidupmu sehari-hari, itu seorang anak ataupun seisi keluarga belajar sesuatu. Kalau gitu apa? Formal education melalui teladan hidup, saudara. Teladan hidup itu berbicara lebih keras daripada pengajaran secara formal. Teladan hidup itu ada seorang belajar melalui pengawasan. Oleh sebab itu, saudara, seharusnya saudara sebagai kepala keluarga kita tetap harus mengingat bahwa ada mata di dalam keluarga yang melihat kita, bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Pendirian kita, iman kita, keputusan kita, tujuan hidup kita dan sebagainya, itu merupakan suatu pembelajaran untuk generasi berikutnya, saudara. Seorang ibu datang komplain kepada saya, Pak, anak remaja saya pergi ke luar negeri beri tas untuk dia pulang tidak sesuai merek yang dia mau. Ada ini sudah bermerek, Pak. Gitu. Dia nggak mau, dia minta saya kembalikan dan itu sudah mau di luar negeri. Kesal nggak hidup seperti ini? Maunya bermerek dan harganya itu mahal. Lalu ditelusuri, ternyata mamanya sukanya yang kayak begitu juga. Dia belajar dari mamanya, beli tas yang mahal-mahal kayak gitu, supaya gengsi kan. Tas yang mahal jalannya kan bergengsi begitu kan. Bawa tas yang mahal, orang semua lihat, padahal orang nggak lihat juga sih. Rasa memiliki sesuatu yang berharga, dan itu menyangkut harga diri dan menyangkut karakter. Bukan tasnya yang menentukan diri kita, tapi kualitas diri yang menentukan kita sebenarnya. Dia belajar dari mamanya. Dia bilang, Bu, ibu mesti hidup sederhana. Supaya anakmu itu belajar, anak perempuanmu belajar hidup sederhana di dalam Tuhan. Kalau engkau hidup tidak sederhana, kamu menuntut dia untuk hidup sederhana, itu tidak sesuai dengan gaya hidup di dalam keluarga, saudara. Kalau keluarga, di dalam keluarga itu istri suami itu bertengkar, nanti anak remaja sudah menikah dia akan bertengkar juga. Hal-hal yang kecil. Karena dia telah melihat seumur hidup bagaimana orang tuanya hidup, saudara. Dia orang tuanya memberikan teladan yang buruk, akhirnya itu secara tidak sadar mempunyai pengaruh yang besar kepada anak-anaknya, saudara. Buah tidak jauh dari pohon. Kalau kita mau buah yang baik, sudah pohonnya harus baik. Kalau kita mau anak-anaknya seorang excellent, seorang yang takut kepada Tuhan, kita memberikan contoh bagaimana hidup seorang yang takut sama Tuhan di dalam keluarga. Dan sudah itu tidak gampang, tetapi melalui kasih karunia Tuhan, saya yakin Tuhan menolong dan Tuhan memimpin kita. Di dalam keluargamu, saudara, ada telinga melihat apa yang kau katakan. Ada mata melihat apa yang kau hidupi, saudara.
Walaupun mereka tak punya mulut untuk berbicara dan mengkritik terhadap apa yang kau perbuat, saudara. Itu mengerikan sekali. Tetapi saudara nggak perlu melihat mereka sebagai lawan, anggota keluarga. Namun hidup apa adanya sesuai dengan kasih karunia Tuhan, kita menjadi teladan, menjadi contoh apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Kalau salah, ngomong sama salah. Kalau benar, mereka butuh waktu untuk menerimanya. Kalau belum tahu, kasih tahu, kita belum tahu. Kalau ada hal yang kita gumulkan, kasih tahu apa yang kita gumulkan, saudara. Di dalam keluarga membutuhkan seorang imam, baik formal education maupun informal education, masuk hidup di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dan kita akan membangun generation. Orang yang seperti ini menjalankan peran di dalam keluarga, bukan orang yang akan hidup hanya zaman itu saja. Tetapi hidupnya itu akan mempunyai pengaruh besar, bahkan generasi ketiga, ada 4 dan seterusnya. Waktu saya kunjungi satu kota, kemudian bicara dengan seorang bapak yang mengasihi Tuhan dan istrinya juga. Kami bicara sampai jam 1 lebih. Luar biasa. Dan bicaranya bukan soal membanggakan diri, tetapi soal iman kakeknya, saudara. Ini bukan orang muda lagi yang duduk di depan saya itu. Orang bapak yang sudah punya anak remaja. Dan iman kakek saya itu diturunkan kepada papanya, lalu menceritakan bagaimana papanya hidup menjadi teladan bagi banyak orang, walaupun karyawannya banyak. Bagaimana papanya itu mempunyai pengaruh besar seisi keluarga yang dulunya banyak yang belum percaya, tapi sekarang mereka kebanyakan sudah mengenal Tuhan karena Tuhan pakai papa saya untuk memberikan teladan hidup bagaimana hidup di dalam Kristus. Papa saya bukan hanya ngomong, tetapi dia hidupi. Dia bukan hanya berbicara tentang kasih Kristus, tetapi dia menyatakan kasih Kristus kepada seisi anggota keluarga. Bahkan dia pernah ngomong, saya sudah usia seperti ini, saya itu nggak pernah melihat papa mama saya itu bertengkar di depan saya. Papa mama saya hidup rukun. Waktu papa saya mati, kata dipanggil oleh Tuhan, mama saya itu sedih sekali. Tetapi mama saya orang percaya Tuhan, dia menyerahkan pada Tuhan. Karena persahabatan mereka sudah begitu dekat, sehingga kehilangan satu melukai hatinya. Sudah itulah seorang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi peran di dalam keluarga. Meskipun kita tidak sempurna, dan tak perlu menuntut kita sempurna, tapi menuntut diri apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita sekarang ini. 3 hal yang kita belajar pada hari ini, yaitu mutu atau kualitas daripada kepala keluarga yang memiliki firman Tuhan di dalam hatinya, dan firman itu hidup di dalam kehidupannya. Firman itu memerintah di dalam hatinya, dan firman adalah Tuhan di dalam hidupnya. Yang kedua, apa yang kita pelajari, yaitu peran imam. Seorang imam membawa umat manusia kepada Tuhan, membawa seisi keluarga untuk mengasihi Tuhan. Sedang pada waktu isi keluarga mengasihi Tuhan, dia hidup di tengah dunia ini. Tidak digarami oleh dunia, tapi dia menggarami dunia. Dia tidak mencintai dunia, tetapi mencintai Tuhan di tengah dunia yang busuk ini. Jikalau kita tidak mengajarkan anak-anak seisi keluarga mengasihi Tuhan, dunia akan merebut hati mereka. Dan dunia akan mengajarkan bagaimana mereka mengasihi dunia ini. Hati anak-anak atau hati manusia lebih cenderung mengasihi dunia ini. Dan kasih kepada Tuhan butuh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Seorang imam
bermurah hati kepada mereka yang memiliki kelemahan. Seorang imam mendoa syafatkan seisi keluarga, membawa mereka menghadap Tuhan. Seorang imam ada orang yang terjun di tengah-tengah keluarga, mengerti perasaan, mengerti duka mereka, mengerti air mata, mengerti segala kesusahan mereka, mengerti apa yang mereka baca, mereka dengar, dan mereka pikirkan, saudara. Oleh sebab itu, seorang imam mesti memberikan waktu yang terbaik untuk hidup bersama-sama keluarga. Bukan hanya memberikan makan dan minum saja. Bukan hanya memberikan secure, bukan hanya memberikan akan jaminan sosial dan jaminan kesehatan. Itu baik, tapi bukan yang terbaik. Yang ketiga, seorang imam menjalankan dua peran, yaitu adalah peran formal education dan informal education. Informal education melalui teladan hidup itu berbicara lebih keras daripada perkataan, saudara. Waktu kita tidak panjang hidup dalam dunia bersama dengan anak. Suatu saat mereka tinggalkan kita, tapi mulai saat itu kita harus bertanya, apakah selama ini saya sudah menjalani peran dengan baik atau tidak. Suatu saat anak saya yang kecil sudah mau ke college, mamanya sedih. Mama kenapa sedih? Saya nggak tahu. Mamanya bilang, saya nggak tahu mengajar kalian sudah cukup belum, kalian mau pergi ke college untuk studi. Oh nggak usah khawatir mama. Engkau sudah mengajarkan kami, Tuhan yang pelihara kami. Ternyata anaknya punya iman ya saudara. Tuhan memelihara dia. Tapi waktu dia pergi, kami terus mendoakan dia, komunikasi dengan dia. Dan hubungan dengan keluarga tak pernah ditiadakan pada waktu mereka terjun di society. Meskipun liberal sekali, saudara. Kiranya Tuhan tolong kita. Jalankan peran dengan baik di dalam keluarga. Dan Tuhan boleh dipermuliakan di dalam isi keluarga kita, saudara. Mari kita berdoa. Siapakah kami ya Tuhan yang boleh dipakai oleh Tuhan menjadi imam di dalam keluarga. Tapi sungguh jujur ya Tuhan, selama ini kami gagal menjadi imam bagi seisi keluarga. Kami lebih memperhatikan hal-hal yang kelihatan daripada hal-hal yang tidak kelihatan. Kami lebih memperhatikan jaminan yang bersifat sementara daripada jaminan yang bersifat kekal. Tuhan ampuni kami, Tuhan tolong kami, supaya kami diputarbalikkan oleh Tuhan hati kami untuk mengerti peran yang sesungguhnya sebagai imam di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Berkati jemaat-Mu baik yang hadir di sini maupun yang ada di rumah. Dan kami berdoa supaya Tuhan minggu-minggu berikutnya bawa jemaat-Mu untuk datang beribadah bersama-sama. Supaya kami boleh saling mendorong di dalam kasih, saling memperhatikan, saling menguatkan, saling membutuhkan, saling mendorong di dalam pertumbuhan ke arah Kristus. Terima kasih kemurahan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama belajar dari firman Tuhan dan mengikuti perjamuan kudus. Biarlah perjalanan hidup pribadi kita bersama dengan Tuhan terus diberkati dari hari ke hari. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan minggu ini untuk Tuhan. Persembahan bisa dilakukan dengan scan QR Code yang ada di depan Bapak Ibu semua. Kepada Bapak Ibu yang di rumah yang mengikuti secara online bisa scan QR Code yang ada di layar monitor selama lagu ini kita sama-sama nyanyikan berikut ini. Kemudian persembahan juga bisa diberikan dengan transfer ke rekening BCA nomor 001-305-2422 atas nama Gereja Kristus Yesus. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian-Ku persembahkan hidupku. Semua milikku
persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku, kepadamu Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami menundukkan kepala kami dan hati kami, mensyukuri segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, melalui keluarga kami, melalui pekerjaan kami, melalui tubuh yang sehat, dan melalui hari ini di mana kami masih boleh diundang oleh Tuhan datang menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur boleh memberikan persembahan pada hari ini untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan boleh pakai untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kami percaya berkat dan rahmat Tuhan akan terus mengalir atas kami semua. Bagi gembala, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi para aktivis dan setiap jemaat, kami percaya hadirnya Tuhan dalam keluarga kami, anugerah Tuhan dalam setiap kami akan terus mengalir. Biar Tuhan boleh pakai sekali lagi persembahan ini untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita mendengarkan berita penggembalaan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama di ruangan gereja tempat ini. Namanya cukup banyak yang datang hari ini, dan kita bersyukur untuk keadaan yang sudah baik, sehingga bisa kembali ibadah secara on-site di gedung gereja. Saya bersyukur untuk semuanya ini karena Tuhan izinkan kita kembali, Tuhan pulihkan kita kembali. Saudara, inilah doa kita supaya kita bisa hidup dalam satu komunitas, bisa bersekutu satu dengan yang lain. Saya pikir itu adalah isi hati Tuhan dan juga kerinduan kita bersama. Bagi Bapak, Ibu yang beribadah secara online, kalau untuk kondisi-kondisi tertentu, andai kata sakit,
atau ada sebuah halangan yang membuat saudara tidak bisa hadir, silakan. Tapi kalau saudara sehat, sudah keadaan sudah baik ya, mari kita kembali bersama-sama untuk bisa hidup dalam satu komunitas, dalam persekutuan, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya mewakili majelis mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Jonathan Wijaya Lau yang sudah menyampaikan firman Tuhan, nanti juga di kebaktian yang kedua. Pendeta Jonathan Lau sementara liburan ya di Indonesia, bisa memberikan pelayanan untuk gereja-gereja. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya di LA. Saudara, hari ini ada persembahan persepuluhan. Saudara, ini adalah satu wujud kita mengasihi Tuhan, kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Setiap awan bulan, saudara, kita kembalikan apa yang Tuhan punya, kita kembalikan untuk kita mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Ibadah onsite untuk kita semua menjadi sebuah doa kita. Tapi kalau saudara tidak sehat, saudara sakit, silakan ikut ibadah online. Rabu 4 Mei, kebaktian doa kita lakukan secara Zoom dan juga YouTube live streaming. Saudara bisa bergabung di dalamnya. Cuti bersama untuk staf dan karyawan itu dimulai besok 2 sampai 5 Mei dan akan masuk kembali 6 Mei. Ada perlombaan HUT GKI Mangga Besar ya. Ini juga gereja yang pertama, saudara. Yang ke-77 ada beberapa cabang olahraga, catur ya. Dan juga ada xiangqi. Kemudian tenis meja, bulu tangkis. Kalau saudara ingin ikut berlomba untuk memeriahkan ya HUT Mangga Besar, silakan daftar. Batasnya adalah 28 Mei. Kita akan saksikan HUT di gereja kita, saudara. Ini videonya kita akan saksikan bersama-sama. "17 tahun sudah Tuhan memelihara keluarga besar GKY Karawaci. Ya, keluarga kerajaan Allah yang dipakainya melayani banyak jiwa yang ingin mengenal Tuhan. Tuhan sudah izinkan pula gereja kita menjadi dewasa dan bermisi, bahkan sampai ke pelosok. Dari generasi ke generasi, Tuhan terus menyatakan kesetiaan dan firman-Nya kepada anak-anak hingga usia senja. Semakin banyak keluarga dan pribadi-pribadi yang Tuhan titipkan untuk bertumbuh. Amanat ini bukan hanya untuk kalangan tertentu saja di dalam gereja, tapi untuk setiap dari kita. Pertanyaannya, sudahkah kita sendiri memiliki kerinduan untuk senantiasa menjadi murid Kristus yang berakar, bertumbuh, dan berbuah? Dimulai dari suami-suami yang tunduk dan mencintai Bapa lebih dari apapun. Bersama dengan istri-istri terus bertumbuh, memperlengkapi diri menjadi suami istri, papa mama yang membawa anak-anak mengenal penciptanya. Bertumbuh menjadi remaja yang menemukan jati dirinya di dalam Tuhan. Menjadi pemuda yang bergantung pada salibnya di setiap pergumulan. Yang nantinya juga membangun keluarga mereka dengan Tuhan sebagai nahkodanya.
sampai masa tua yang penuh harapan, terus melayani dan semakin serupa Kristus. Maukah gereja kita menjadi kumpulan keluarga yang dimuridkan dan memuridkan, dilayani dan melayani Tuhan yang mulia itu? Mari teman-teman, kakak-kakak, papa mama, opa oma, semuanya di sepanjang umur kita bertumbuh bersama-sama menjadi murid Kristus, yang betul-betul mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga dan sesama, dan melayani dunia. Ya, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, minggu depan, tanggal 8 Mei, saudara, di kebaktian umum 1 dan kebaktian umum 2, jam 7.30 dan jam 10. Saya mengundang seluruh jemaat, saudara. Ini perayaan HUT, kemudian juga ada Parents Day, digabungkan, saudara, menjadi satu. Sehingga ini menjadi sebuah ibadah, perayaan dan juga Parents Day, mengundang seluruh jemaat membawa keluarganya, saudara, ini intergenerasi, bisa beribadah bersama-sama, bisa memilih jam 7.30 atau jam 10. Saya mengundang seluruh jemaat bisa hadir secara onsite, saudara. Saya mengundang kita berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian hari ini. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus, taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah lemah dan bantulah kekurangan. Kasihlah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk saat teduh ibadah sampai di sini.